Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rena Rismayanti. Saya mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dari jurusan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan desain prototipe yang sudah saya kembangkan, dan saya juga ingin meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk menilai desain prototipe yang sudah saya kembangkan ini. Nah, desain prototipe yang saya kembangkan ini berupa aplikasi pembelajaran yang berjudul My Learning Style. Aplikasi ini saya rancang dengan inovasi fitur bisa mendeteksi gaya belajar seseorang. Nah, seperti yang kita tahu, gaya belajar seseorang itu ada 3 macam. Yang pertama, ada gaya belajar visual. Yang kedua, ada gaya belajar auditori. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Ketiga gaya belajar ini tentunya mempunyai pendekatan yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada orang yang gaya belajarnya visual, berarti mereka tuh lebih memanfaatkan penglihatannya untuk lebih mudah mengingat informasi yang mereka dapatkan gitu. Jadi ketika mereka melihat informasi terus ada gambarnya, ada tabelnya, ada grafiknya gitu, mereka kan lebih mudah ingat gitu. Kalau misalnya informasi yang ditampilkan tuh seperti itu. Nah, kalau misalnya informasi yang ditampilkan itu full text gitu, mereka akan lebih kesulitan untuk memproses informasinya gitu. Kemudian yang kedua, ketika peserta didik itu punya gaya belajar auditori, mereka tuh akan cenderung lebih menggunakan pendengarannya untuk memproses informasi. Jadi mereka tuh akan lebih suka ketika belajarnya tuh mendengarkan guru berceramah gitu, kemudian mendengarkan podcast, itu mereka akan lebih mudah ingat informasi yang disampaikan oleh orang tersebut gitu. Kemudian yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Peserta didik atau orang-orang yang punya gaya belajar kinestetik ini, mereka tuh lebih cenderung bisa memproses informasi atau mengingat informasi itu tuh dengan belajar sembari praktik langsung gitu. Jadi mereka ini nggak bisa hanya diberikan teori saja gitu, nggak bisa, karena mereka ini cenderung lebih suka praktik gitu. Baik, nah karena karakteristiknya berbeda ini, otomatis seorang tenaga pengajar itu dituntutkan untuk bisa memberikan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya gitu. Seperti yang sedang marak ya sekarang itu, ada trennya tuh pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka. Seorang guru tuh dituntut gitu untuk bisa mengetahui masing-masing dari peserta didiknya tuh bagaimana gitu. Tapi kan kalau misalnya seorang guru gitu ya dituntut untuk mengetahui satu-satu, cenderung lebih sulit gitu ya. Mungkin bisa dilaksanakan, tapi akan lebih efektif ketika menggunakan My Learning Style ini gitu. Karena kan di My Learning Style ini gitu ya, peserta didik tuh sebelum login ke halaman profilnya nanti, itu mereka dideteksi dulu gaya belajarnya apa, supaya nanti bahan ajar yang diberikan, latihan soal yang diberikan, kemudian video pembelajaran yang diberikan itu sudah difilter semuanya di aplikasi tersebut supaya dapat sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun kalau guru melihat satu-satu cenderung lebih sulit, dan kalaupun misal ya ada peserta didik yang mereka tuh basicnya mungkin pendiam gitu ya, jadi tidak terlampau tampil gitu ketika guru melihat tuh gitu, maka itu cenderung lebih sulit gitu dilakukan oleh guru gitu. Makanya saya di sini karena melihat ya permasalahan tersebut gitu ya, dan masih banyak juga gitu seorang guru yang hanya menggunakan satu metode pembelajaran gitu yang tidak mencakup gaya belajar ini gitu ya, otomatis gitu peserta didiknya tuh akan turun motivasinya. Karena perlu teman-teman ketahui ya, kalau misal nih ya kita sebagai peserta didik gitu, kemudian kita tuh mendengarkan penjelasan dari guru, melihat gitu cara guru tuh menyampaikan penjelasan kepada kita tuh sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita, itu pasti kita sebagai peserta didik itu akan meningkat motivasinya untuk belajar gitu. Tapi kalau misalnya gak sesuai nih sama apa yang ada di dalam diri kita, itu cenderung lebih mudah turun motivasinya tuh. Nah, makanya saya mengembangkan aplikasi ini supaya nantinya insya Allah menjadi solusi pembelajaran gitu, dan menjadi bantuan juga untuk para guru bisa mendeteksi gaya belajar peserta didiknya gitu, supaya mereka tuh bisa mendapatkan yang sesuai gitu dengan apa yang mereka mau gitu. Oke, di aplikasi ini juga nanti sayanya tuh bakal mengkonsepkan aplikasi ini tuh bisa didaftarkan dengan 4 akun. Nah, 4 akun ini maksudnya apa? 4 jenis akun ini. Yang pertama itu bisa mendaftarkan sebagai akun sekolah. Nah, untuk targetnya sendiri
saya akan menargetkan untuk anak-anak yang SMP dan SMA, karena mereka ini cenderung dan mencarinya jati diri mereka, sedang apa sih yang ada di dalam diri kita tuh apa gitu. Jadi SMP dan SMA ini beneran sangat relevan kalau misalnya diterapkan aplikasi My Learning Style ini. Kalau misalnya SD itu kan perlu pengawasan juga ya dengan orang tuanya gitu. Jadi ini cocoknya aplikasi ini tuh digunakan untuk SMP dan SMA. Kemudian yang kedua itu ada akun dari guru gitu. Nah, akun guru ini tuh jadi seorang guru bisa mendaftar ke aplikasi ini tuh kalau misalnya sekolahnya juga udah mendaftar dulu gitu. Jadi nanti guru ini tuh bakalan ditanya mengajar di mana gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini ada akun belajar untuk peserta didiknya gitu. Mau SMP dan SMA itu nanti daftarnya sama gitu. Namun ya semuanya juga sama, harus deteksi gaya belajar dulu baru bisa ke profil gitu. Kemudian yang keempat ini akun belajar individu gitu. Kalau individu itu ya peserta didik SMP dan SMA, tapi mereka itu tidak mau terhubung dengan akun sekolah ataupun akun guru gitu. Jadi mereka bakalan tampilannya tuh secara mandiri saja gitu, nggak terhubung dengan akun sekolah dan akun guru gitu. Mungkin daripada kita penasaran ya, kira-kira tampilan desain prototipenya tuh seperti apa gitu, kita langsung saja memperlihatkan gitu ya, apa sih yang ada di dalam aplikasi desain prototipe ini gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang mau explore, bisa scan barcode ini, atau nanti juga saya bakalan tulis di deskripsi YouTube sama form penilaiannya juga gitu ya. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini kita cukupkan sekian. Selanjutnya saya akan membahas desain prototipe aplikasi untuk pengguna peserta didik terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.